Dapatkah sudah beritaan? Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summal awliya wa syuhada wa salihin wal ulama lil alimin wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Unsur ila rohi Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani wa ila rohi Syekh Muhammad Arsyad Ibni Abdillah Al-Banjari wa ila rohi Syekh Abdul Samad Al-Falindani Datus Sanggul wa ila rohi Syekh Muhammad Nafis bin Idris Al-Banjari Abah Datu Nafis wa ila rohi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa ila rohi Syekh Zaini bin Abdul Ghani Abah Guru Sokumpul wa ila rohi sahibul mu'alib kitab Daqaiqul Akhbar wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-kirami syai'ulillahu lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atamut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan bil lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil alil azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahil akhlaqana bil ilm waj'alna mimman yastami'una qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna wa huda amma ba'd. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi a'tini mahabbataka wal ma'rifataka. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita pada malam hari ini dapat bersama-sama berkumpul di majelis taklim kita, majelis Riyadul Jannah. Mudah-mudahan dengan berkat perkumpulan kita, dosa-dosa kita diampuni Allah Ta'ala. Dosa mama lawan abah kita, baik itu zahir ataupun batin, diampuni Allah Ta'ala. Dosa guru-guru nang melajari kita diampuni Allah Ta'ala. Dosa kaum muslimin dan muslimat, jiran tetangga kita bertaan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikabulkan hajat kita bertaan, baik itu hajat dunia ataupun hajat akhirat. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita bertahan istiqamah, istiqamah dalam kebaikan, istiqamah dalam ketaatan, istiqamah dalam bermajelis. Allah hindarkan kita bertahan daripada sifat malas ataupun koler. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid darin amin. Ya rabbal alamin. Cara malaikat maut mengetahui ajal. Nah, jadi malaikat pun melihat tanda-tanda jua kaya anda. Jadi kada serta bertajuk mencabut, tetapi melihat tanda-tanda atau melihat alamat pancirian pada seseorang apabila orang tersebut hendak dicabut. Adapun untuk mengetahui akhir beberapa ajal, maka malaikat maut itu selalu dan senantiasa
mendapatkan naskah kematian atau kesakitan seorang hamba secara tiba-tiba. Jadi ada penjelasan para ulama. Sebujurnya malaikat maut itu kada tahu juga apabila setiap orang itu mati. Nah, begitu dapat sprint surat perintah tugas naskah kematian seorang hamba, hanya sering menjambut itu ya. Kalau walaupun malaikat maut itu sebujurnya bekerja juga tiap hari untuk kita. Misalkan dahulu kita kuat, begitu toha awak penalamahan, berarti kekuatan sudah dicabut. Tajali kudrat Allah pada diri kita perlahan dicabut. Bahasanya dikurangi, tapi ya dicabut. Kan dikurangi itu kan nang asalnya pol ya 100 lah ya. Wah ini kan sampai kuat lagi jadi 70. Wah ini ya soalnya jaluyut jadi 50. Wah ini jalannya terjerunjung 30% jadi kekuatannya. Wah ini berdiri ini udah kawal lagi deh, stroke ya paling 10 hari lagi deh. Nah sisanya nang ambil nggak tolong mama itu tetap ada energi itu. Ya kalau sama kok. Nah jadi di situ jadi malaikat maut itu tetap bekerja. Kita asli penglihatan jelas. Begitu tuh hak kacamata berarti apa? Basar kita tuh dikurangi, dicabut kualitasnya sedikit demi sedikit sampai nol. Nah paham lah Pak Irwan. Dahulu kita peringatan, cerdas, mudah menangkap. Wah ini pagi tadi dipadahi, pagi tadi hanya minum obat. Nah, siang tadi aku ada minum obat ya. Ada lagi udah hanyar pian minum obat. Bejuhur 5 kali sidin dia. Hanyar tadi bejuhur pulang ya asalku belum bejuhur. Apanya? Nah itu alhamdulillah wa syukurillah itu. Kan kayak itu. Jadi malaikat maut itu mendapatkan sprint hanya hari itu juga. Makanya dikisahkan ketika di zaman Nabi Sulaiman itu ada seorang laki-laki nang katungutan berduduk di hujungan kayak dosa. Lalu orang nama hadap Nabi Sulaiman ini berkata, wahai Nabi Sulaiman, nah siapa tuh laki yang gitu tuh? Si binatang terus menyeramkan muka itu siapa manusia yang gitu? Ujar Nabi Sulaiman itu malaikat maut. Hah? Malaikat maut? Nah mencabut nyawa ini. Berapa ini kesini? Ya hendak mencabut nyawamu. Wah, hendak mencabut nyawa ulun? Iya, hendak mencabut nyawa pian. Wahai Nabi Sulaiman, kirimkan angin supaya ulun kada beparak orang itu. Timbailah ulun ke sebuah gua nang jauh di sana. Ya kalau sehingga ulun jauh dengan manusia naya itu. Karena mati ulun. Nabi Sulaiman bisa berkomunikasi dengan angin. Ditiuplah si pemuda tadi, sampailah ke sebuah gua nang jauh di sana. Paham telah sampai ke bawah. Begitu sampai ke sebuah gua nang jauh di sana, berdebat pulang lawan orang tadi. Kenapa pulang pian di sini? Nah itu amja. Aku tadi bingung. Sprint surat perintah tugas dari Allah Ta'ala menyuruh aku mencabut ikam di dalam sebuah gua. Kenapa saat ini ikam di istana Nabi Sulaiman? Saat ini ikam seorang meminta bagus di malaikat RCT. Oke, itu kita cabut. Akhirnya dicabutlah nyawa seseorang tersebut tadi di dalam sebuah gua. Gua itu tempat Nabi mendapatkan wahyu dari Allah Ta'ala di dalam gua. Nah, bukan di masjid, di gua Nabi dapat wahyu. Ketika itu malaikat maut berkata, wahai Tuhanku, kapan aku mencabut nyawa hamba itu? Dan atas keadaan dan tingkah bagaimana aku menghilangkan nyawanya? Aku menghilangkan rohnya. Ya kalau maka Allah Ta'ala berfirman, hai malaikat maut, ini adalah termasuk ilmu gaibku yang tidak akan bisa dilihat oleh seseorang selain aku. Akan tetapi aku memberitahukan kepadamu tentang kedatangan waktunya.
Dan aku akan memberikan kepadamu beberapa alamat yang mana kamu akan melaksanakan perintah atas alamat itu. Dan kita tahu dah beberapa alamat itu. Ya kalau waktu Nabi Ibrahim dicabut, malaikat Nabi Ibrahim ini kan protes. Nah, coba dengar kisah Nabi Ibrahim protes. Wah, Nabi Ibrahim itu orang apa asal Khalilullah, orang yang disayangi Allah begenan. Nabi Musa apa? Kalimullah. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah dengan Nabi Musa itu berkalam dengan perkataan sempurna. Kapanpun namanya salah. Nabi Musa itu apabila hendak aja kepada Allah bisa. Nah, tiba-tiba datanglah ajal Nabi Ibrahim. Protes, ya Allah ya Rabb. Kenapa kada berhabar? Bukankah dahulu engkau telah menjanjikan kepadaku, jikalau seandainya hendak maut itu datang, ya Allahan, maka engkau akan memberikan kabar, memberikan pemberitahuan kepada manusia selanjutnya, kepada manusia yang akan menjadi calon kematian itu, calon mati, camat tadi, manusia calon mati tadi. Ya kalau ya kalau salah. Nah. Jadi Allah Ta'ala, wahai Ibrahim, aku sudah memberikan pemberitahuan. Kada merasakan kau selama ini. Jadi Nabi Ibrahim apabila perasaan pian kada memberitahu, kan sudah kupadahkan kepada engkau wahai Ibrahim. Apabila asalnya rambutmu tuh hitam, tiba-tiba memutih, fahaza alamat, itu adalah alamat maut sedang dekat. Apabila asalnya kulitmu itu kencang, tiba-tiba mengkerut keriput, maka itu adalah alamat bahwa maut sedang dekat. Apabila asalnya engkau kuat lalu tubuhmu itu melemah, maka itu ada tanda alamat bahwa maut sedang mendekat. Apabila asalnya kamu pandir, lungkas dan nyaring, tiba-tiba kulur-kulur, itulah. Makanya hati-hati salah yang kalau mata pindah kabur, ringos jolor-jolor, bepandir kolor-kolor, jalan maju mundur, gigi tak hambur, ringos jolor-jolor, pendengaran pindah kabur, itu ya tanda mati itu. Itu kan tanda barak tuh deh. Nah, pasal sarah beur belakangnya. Ya kalau itulah tanda-tanda. Paham lah Gon. Nah, cuman hadis ini harus kita pahami kontekstual. Jangan tekstual. Apakah hadis itu berlaku pada zaman ini? Boleh berlaku, boleh kada. Hadis itu berlaku bagi kematian normal. Tapi sekarang kita banyak orang-orang seumur kita game dah. Perasaan kulit kancang masih, rambut hirang dari beban. Ya kalau lagi asik main badminton, dah aja. Nah, itulah soalnya artinya mati kita kada tahu. Itu kalau Gon, kawan seumur dengan kita, ya kawan kita ya kalau Abang Rehan. Nah, kalau disangka-sangka habis beli olahraga sih Din. Ya kalau menyasar, meninggal. Ada dua orang panjang umur. Nah inilah maksudnya kematian bahari, paham lah? Karena sekarang ini kita pola makan, nah kadang-kadang bisa ada sehat juga. Ya kalau salah. Apalagi banyak yang MSG, banyak yang besarin manis, banyak bahan-bahan kimia buatan. Itulah yang menyebabkan kadang-kadang tubuh kita umur 30, orang bahari mungkin umur 50 tahun setara kekuatannya. Nah, itulah jadi kita tuh mempersiapkan ya kalau tapi mudahan panjang umur kayak itu ya kalau kadang menakutan nih kadang Pak mudahan panjang umur. Amin. Jadi aku akan memberikan kepada beberapa alamat yang mana kamu melaksanakan perintah atas alamat itu. Jadi perintahnya pertama apa? Gawian malaikat maut tuh menghitamkan rambut orang, memutihkan rambut orang yang hitam. Ini orang normal kan? Nah, orang kampung Jambu banyak dia. Kita mulai tuh ya. Ya kalau kampung Jambu banyak di kepala. Kemudian mengerutkan kulit, mengurangi tenaga, mengurangi penglihatan, mengurangi pandangan. Bahari kan kita normal, aja melihat umpamanya orang-orang yang ada tak tiba-tiba kabur. Nah, walaupun ini kada mutlak juga. Nah, cuman itu diantara tanda-tanda.
Cuman ujar Nabi, persiapkanlah dirimu. Ya kalau setiap saat, ya kah? Karena kematian itu bisa datang kapan saja menjemput kamu. Hanya pagi tadi bapak diri di gerdu, maka mengalahkah kata tawa si dunia tuh sambil lanji-lanji dia pulang. Udah gempuk malamnya atau sorenya. Ya kalau salah. Itulah tetap cerita. Manusia akan datang kepadamu seraya berkata, telah sempurna umur si fulan, dan malaikat nang diserahi menjadi rezeki, dan amal perbuatan berkata, telah sempurna rezeki si fulan. Dan jika orang itu termasuk orang bahagia, maka tampak jelas namanya ditulis dalam bukunya yang ada di hadapan malaikat maut dengan tulisan nur cahaya yang putih terletak di kiri kanan namanya. Jika orang itu termasuk orang yang tercela, maka tampak jelas tulisan namanya, terdapat tulisan hitam. Kemudian masih belum sempurna malaikat maut mengetahui akan hal yang demikian itu, sehingga ia kejatuhan daun dari pohon yang ada di bawah aras. Kisah pohon semalam. Ya kalau salah. Jadi bila pohon itu jatuh, ya kah, daunnya matilah orang itu. Nah, itu ngaran sajaratul mubarakah. Pohon yang penuh keberkahan. Nah, ya kalau jadi bilanya satu daun di pohon itu gugur, itulah menandakan matinya orang itu. Tergantung gugurnya kemana. Ya kalau salah. Nah bila gugurnya kering, itu dah celaka orang itu. Tapi bila gugurnya ke besar, ke tempat yang dingin, maka dia selamat. Bukan sih tabang. Kan itu menambah. Nah, cuman di atas aras itu ada satu pohon namanya as-sajaratul mubarakah. Paisang nak menambang kan? Sinsun. Tahu lah. Kira-kira mun malaikat meniup sangkakala bisa menambang sekali. Kita tahu apa jadinya. Jadi bila orang itu ahli ibadah, maka ditulis namanya dengan tinta putih. Dengan tinta putih yang penuh dengan cahaya, bersinar namanya itu. Tapi bila orang itu tercela, akan Allah tulis dengan tinta hitam sebagai lambang penghinaan. Ya kan? Makanya mau kita melayat orang mati, nah ini penting gunanya, ini penting. Mohon maaf. Aku nih terpaksa meluruskan. Ada budaya, mungkin orang-orang standar TikTok atau standar film, aslinya baju putih salah ya. Si anu meninggal, berganti baju hirang. Ya kalau akhirnya apa? Baju hirang, selawar hirang, payung hirang, mobil hirang, sepatu hirang. Oh iya. Nah itu diantara perkara yang diada-adakan, mengharuskan, paham salah, mewajibkan. Lain misalnya kebetulan seorang berbaju hirang melayat, itu kan bapak. Ini dibedakan lah, ini disertai dengan keyakinan, paham ya kalau kau? Paham ya kalau kau? Jangan salah paham aku nyambat nih. Berarti guru pian anti baju hirang lah. Minggu tadi aku majelis pakai baju hirang. Lihat rekaman di YouTube tuh. Nah, bukan kayak itu, baju hirang bukan masalah. Cuman ada orang beranggapan, paham lah, bila melayat toh harus baju hirang. Nah anggapannya itu yang yang aku kritisi lah, anggapannya itu bukan baju hirangnya. Nah, paham itu salah. Jadi kada harus kayak itu. Melayat tuh nang Abdul baju bebas saya, cuman jangan dianggap. Nah, itu ya kalau ya kalau salah jangan dianggap itu wajib. Ya kalau tapi dalam tasawuf pulang, dalam tasawuf misalnya kalau orang mengaji fikih, sepaling afdal baju dalam fikih itu warna putih fikih. Tapi dalam tasawuf hitam. Iya, paham lah.
Kenapa? Karena fikih itu siang, hitam itu malam. Jadi hitam ini menutup, misalnya menutup sifat-sifat kecelaan, kesombongan dan seterusnya di dalam hati kita. Itu dalam tasawuf. Makanya lihat ya, misalkan ada kalau saya di mana itu satu tarekat tasawuf, gurunya baju hirang, bebulang hirang. Ada kalau ya kalau itu Nabi memang suka, salah satu di antara warna kesukaan Nabi baju nah itu. Jadi jangan harus putih, kan dia harus ihram bener harus putih. Menang keadaan normal ini kan bapak itu harus dipahami kita lah. Cuman bukan berarti apa ngarannya baju-baju yang lain atau dengan warna-warna yang lain kada boleh. Kadang-kadang ada orang hitam putih pakai ciplek, nah begitu berarti ini dianjurkan betul ini kada boleh ya kan kada kait toh. Paham tuh lah. Nah, jadi itu tadi harus dicek. Nah, di mana telah tertulis di dalam daun itu nama orang. Jadi daun-daun jadi itu pohon itu salah. Ada pohon Sajaratul Mubarakah, bapak kisahkan dulu semalam. Ada pohon. Ini aku nulis pakai tinta apa? Tinta hitam. Oh berarti burung gini laknat ya. Kan dia jangan itu, jangan ngambil baca tinta tadi itu lah. Nah. Ngaranku tulisan tinta hitam berarti anu lah kan ada jua, kada kayak itu jua ya kalau tulisan pahamnya itu kada kayak itu. Nah setiap daun ini bertulisan ngaran kita gon, ngaran kita baik ngaran asli atau ngaran geleran katakan baik ngaran asli ataupun geleran. Contoh ada daun misalkan lah. Nah daun, ini diperbesar, kecil diperbesar. Ngarannya misalkan Ahmad. Nah, tapi di kampung digeleri atau tulis orang tua itu. Karena pulang di mana di orang hungang, oh tulis juga hungang. Hati-hati menggeleri orang. Apalagi nang ada kotoran atau mengandung najis apa kan luar biasa salah. Ya kalau nah maka itu hati-hati kita menggeleri orang. Setiap daun ini gugur maka matilah orang itu di dunia. Kemana gugurnya, apakah kekarin atau kebaju, itulah tergantung daripada amalnya. Walaupun secara hakikat bukan amal itu juga mempengaruhi Tuhan. Jadi ini ada dua dimensi yang dipahami. Allah memasukkan ke surga itu bukan karena amal kita. Sebab jikalau Allah itu memasukkan ke surga karena amal kita, berarti Tuhan itu lemah. Tuhan kadim, amal muhaddas. Gara-gara muhaddas mempengaruhi nang kadim, berarti si kadim bisa dipengaruhi oleh muhaddas. Kesimpulannya nang kadim tadi lah lemah. Kada mungkin bagi Allah Ta'ala itu lemah, maka kada mungkin, mustahil. Ya Allah salah. Paham tuh salah. Namun gitu guru paraya amal kada kayak itu juga pulang. Hang cara bahasa santok bahasa Inggrisnya nang kayak ini santok, nang kayak itu santok. Jadi dalam etikat kayak itu, dalam fikih nang ngaran waktu sumbahnya ya yang dalam waktu majelis ya majelis. Nah itu. Jadi ini nama berikut gelar. Maka tuh hati-hati menggelari orang. Nang siwahnya guru kita nang digelari orang. Nah itulah jangan berilmu berataan sedunia nih aman tuh. Karena alhamdulillah. Karena ngaran Abu Bakar, ngaran Umar, Utsman, Ali. Kalau nama Ali asli, Sayyidina Abu Bakar lah kita. Sallallahu Syekh Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, Al-Fatihah sampai nama Sidin Abdullah bin Abi Quhafah ngaran asli. Gelar Sidin Abu Bakar. Khususan laruhi Imam Syafi'i Al-Fatihah sampai ke Imam Syafi'i itu ngaran Sidin Muhammad bin Idris bin Syafi'i. Muhammad bin Idris ngaran Sidin. Tapi digelari Asy-Syafi'i sampai ya kah? Ngaran misalkan siapa?
Imam Abu Hanifah. Itu gelar Abu Hanifah. Ngaran asli Nu'man bin Sabit. Kan gelar lu Hanifahnya. Jauhnya gelar orang Abu Hanifah. Berarti mun mazhab Abu Hanifah mun mengirim Fatihah lawan imamnya Rasulullah Abu Hanifah. Padahal dia ngaran asli. Ngaran asli Nu'man bin Sabit kok. Tapi sampai kalau itulah bukti di galeri kalau sini karena gelar sampai kalau karena gelar itulah hati-hati kita menggeleri orang, jangan sampai kita menggeleri nang kadaka nang jadi masalah itu orang. Nah, ini itulah ini kita alim bertaan diriwayatkan dari Ka'ab al-Akhbar. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menciptakan pohon di bawah arasy. Dan di atas pohon itu terdapat banyak daun yang jumlahnya menurut bilangan seluruh makhluk. Wah, itu kan aku membacakan dikit saja dulu. Dan ketika sampai ajal seorang hamba dan umurnya hingga sisa 40 hari, maka daun itu jatuh di atas tempat Israel. Dengan itu dia mengetahui bahwa dia diperintah mencabut nyawa hamba tersebut. Setelah itu para malaikat menamakan orang itu mayat di dalam langit. Padahal orang tersebut masih hidup di permukaan bumi 40 hari lagi. Nah ini ada amalia. Jadi ini riwayat kedua. Riwayat pertama tadi kan pas gugur langsung mati. Riwayat kedua dari Ka'ab bin Al-Azhar, ya kan? Al-Akbar. Nah, di pohon itu ada daun. Sejumlah bilangan makhluk jumlahnya. Bila orang tuh 40 hari lagi mati, dipetiknya daun itu oleh malaikat. Berarti kan ada gugur. Kalau dipetik, kalau redaksi kedua dipetik lah. Nah, apabila sudah dipetik, maka orang itu umurnya sisa 40 hari lagi. Maka daun itu jatuh di tempat Israel. Dengan itu Israel tahu dah. Berarti 40 hari kemudian aku nih pacang mencabut nyawa orang ini. Nah, kan sudah di tangan nih. Lalu dinamakanlah mayat. Padahal orang itu hidup 40 hari lagi. Nah, waktu daun dicabut, itu ada ciri-cirinya pada diri kita. Apa ciri-cirinya itu? Nah, orang mungkin banyak ada sadar, ada tahu, dan itu pribadi masing-masing. Dan itu, itu masing-masing kadang-kadang terlewatkan aja. Makanya orang kan sudah berkisah kalau contoh, bila ikam merasakan sakit kepala satu bar, panas, dan panas itu berjalan, ikam merasakan berjalan, ini satu bar aja. Berjalan dari kepala, tengkuk sampai ke telang sulbi ekor ini. Dah, 40 hari lagi Allah. Panas kayak kelihatan. Sampai ke sini itu hilang. Habis dah kayak itu aja. 40 hari lagi. Itu cara kita mendeteksi umur. Dan itu semua orang yang beriman. Cuman orang kada sadar, sakit kepala aku lalu berenai. Kenapa ini kada sadar? Mungkin ini kada tahu. Jangan tahu, berarti pian bae berjikir hajat lagi kan som ujung. Ini kan belum mati. Tapi 40 hari lagi. Kadang-kadang ini mah aku masih seger aja. Lonjol sih. Nah, aja mau Rio dia anak. Hati-hati, itu masa saya merasakan. Ya sudah kayak itu. Beda lagi. Jangan jual begini, jangan jual makan. Tetap baik, lama. Yang banyak. Itu bagi orang beriman. Dan kata para ulama, semua atau paling kadang hampir semua. Tapi itu tuh seakan-akan dianggap angin lalu. Kayak biasa ya. Kayak ada
Itu bahkan itu kan bikin saya habis sudah sakit kepala satu mat lain nang 5 jam sakit kepala dan itu kan bergerak sampai sakit kepala aja. Aduh selama ini kan harus gimana kalau udah tuh sampai sisa panas saya lagi berjalan panas itu sampai ke Sombe. Hitung timeline-nya 40 hari. Hari ke-40 rame. Itulah para wali memadahkan. Wali itu tahunya, hitung, merasa di situ. Jadi itu 3 hari lagi hitungannya. Nah, ya ada wali kan, ayo nak, ya bukain jendela, bukain lawang. Kenapa mbak? Orang pacang rame ke rumah. Anak arti, anak saya sih udah meninggal, rame ya orang. Nah, bukain lawang, bukain jendela, bersih ruang tamu, bersih dapur, bersih apa? Kenapa mbak? Orang rame. Pacang rame orang cetakan ke rumah kita. Sekalinya apa? Anak membuka jendela, dapur beretaan dibersihkan. Sekalinya sini karena sini menghitung dah. Nah, contoh katanya bisa tanggal segini. Nah, diperkirakan zaman bagus kayak itu zaman bersih siap. Mun mendadak, nah lagi ono. Hujan. Ya kalau ada lagi betul tuh mati. Soalnya masih musim diri gitu lah ya. Soalnya nang bini melihat kan mau baji ya, lalu dia cerat jadi anak besar anak arwah. Ya kalau kan kayak itu. Nah itulah. Itu aja sih enggak nang ketahu. Sisanya para wali-wali Allah mungkin diberikan kabar yang secara langsung. Cuman bagi kita orang awam itu aja. Jadi belum merasa kayak itu, jangan takut, jangan gentar. Kita pasti hendak buka kamana buka juga. Hendak gentar kayak apa gentar juga kada kau lah. Tinggal siap-siap aja lagi. Datang ke majelisnya lagi tiap malam teman. Siap-siap. Alhamdulillah. Bagus itu baik salah dipatahkan Tuhan itu. Daripada ikan nang mereka ayo naudzubillah bahkan sekubur santang pulang kita boleh pulang ke semalam kan mudah-mudahan kita alim berasa Abdurrahman dan ada yang mengatakan sesungguhnya malaikat Mikail alaihissalam turun kepada malaikat maut membawa buku dari Allah Ta'ala. Yang terdapat tulisan di buku itu nama orang yang diperintah dicabut nyawanya dan tempat malaikat maut mencabut nyawanya serta sebab-sebabnya hingga nyawanya dicabut. Jadi sebab-sebabnya ini orang ini tabrak motor ketahuan dah. Ini orang ini penyakit garing ketahuan dah. Ini orang ini kena bapak tanpa sebab. Hahaha lagi karaokean saya kalau yang dompet kok ya ada mati di mana aja orang di karaokean ya kalau tapi sudah tujuh musyahadah wah betul mah juga ya kalau musyahadah apa kan musyahadah iya musyahadah. Nah itu dicabut. Nah dan berikut sebab-sebab ya kalau sebab-sebab marga nang apa ya kematian itu marga nang apa ya kalau Pak Irwan. Nah itu penyebab itu sudah dipadahkan Allah Ta'ala. Tapi ingat kematian itu bukan hanya dari malaikat. Itu kan tadi nang kan mati. Nah kita bicara tadi tentang mati. Kita ini tinggal memilih. Jadi kan ada mati, ada meninggal dunia, ada wafat, ada berpulang, rajiun berpulang ke rahmat Allah. Nang dimaksud di sini nih, nang ini nih. Karena ini pencabutan tajalli, ya lah. Di sini boleh. Ini nang ini jadi misalnya nang diambil daun tadi. Nah kayak apa nang ini? Nih daun nang ini kayak apa?
Kalung ini kada gugur lagi salah, hilang daunnya. Tetap di situ hilang. Daunnya hilang kayak pasang. Di gugur kada juga. Jaka ibarat itu jaka ibaratnya. Ini sensitif. Daun keladi 3. Nang seekong daun keladi 4. Kita aja gunanya. Nang seekong tak je, tak gugur. Ada cocok Jepang daun keladi, daun ketapang aja 4 gitu nah. Maka ketapang apa biji daunnya lah, pokoknya ketapang sakit lah. Ketapang ratusan ribu kan. 4 tak gugur. Oh, tak gugur berarti mati. Tak gugur atau diputik malaikat maut. Nang sabutingnya ada lagi, isoknya hilang. Dia di kuburan kadida. Tak pada malaikat maut ada nama petik kah? Kadida hilang. Kenapa? Karena ini kan tulang orang. Kita nih mudah lain daun gugur. Daun hilang. Akhir. Pencabutan tajeri. Ya kan? 7 sifat ma'ani tajeli. 7 sifat ma'ani Allah pada diri kita dicabut. Dan 2 ilaihi marji'ukum jami'an kita bulik kepada Allah Ta'ala. Nah, kullu syai'un yarji'u ila asalihi. Jar para ulama sufi. Setiap sesuatu akan kembali kepada asalnya. Ini laut salah. Diserap menguap airnya jadi awan. Awan. Gugur hujan awan ini di gunung. Kemana banyu itu tujuh? Ke laut pulang. Maka banyu itu akan mencari jalan menuju laut. Boleh sampai, boleh kada. Tutup. Ulama atau mereka memberikan permisalan. Kehidupan kita ini seperti bahrul hayat namanya. Lautan kehidupan seperti laut. Laut itu kan di laut. Yang rasa diserap oleh matahari menguaplah air laut itu membeku menjadi awan. Jadi awan. Ya kan? Awan ini ketika sampai titik kulminasi bahasa Inggrisnya, ini mulai deh kada kapal api lagi anak ke Starbucks awan itu deh sampai the maximum satisfaction ada sampai habis deh kalau kau menyandang lagi bahasa Indonesia habis kan nih ada kawan lagi nya menyandang uap air dari si awan itu akhirnya hujan ini orgasme ini salah ya. Kalau petir itu gimana ya, kalau betul itu jima antara awan dan bumi itu di saat petir orgasmenya klimaksnya hujan. Dan hujan itu tumbuh pada tanaman menghasilkan kehidupan. Itulah persetubuhan antara langit dan bumi menghasilkan kehidupan. Begitu ini turun ke bumi, ke gunung, ke sungai, ke lembah, ke kolam, kemana-mana turun banyak hujan pasti ini air tuh mengalir dari mana sal? Dari tempat tinggi menuju ke tempat rendah. Ini akan kembali ke asalnya. Air itu akan berjalan menuju laut. Cuma ada dua kemungkinan Pak Irwana. Banyak berjalan menuju laut. Boleh jadi sampai. Ada 3 kemungkinan. Salah. 3 kemungkinan. Pertama, boleh jadi sampai ke laut. Maka kembali ke asalnya. Boleh jadi sesat. Banyak tuh sesat. Tembur kemana kah? Cek tembur ke tanah. Jadilah air tanah. Tapi Tuhan menilai kadar banyak itu semuanya anak ke laut. Hanya saja ia tersesat jalan. Maka itulah diambil oleh para ulama tasawuf, jangan takut sesat. Makanya ada perbedaan antara tasawuf dan fikih. Pahamlah. Ini biasa, gunanya biasa. Yang mempertentangkan tuh ya orang-orang yang ya sungguh hadap yang salah itu ya. Kalau orang tasawuf jangan, kalau orang fikih hati sesat. Akhirnya belain sedikit bawaannya menyanyikan kayak
bawaannya menyesatkan aja. Bid'ah sesat, wa kullu bid'atin habis kok. Si Raja Dari datang menyampaikan, ada orangnya itu, ada. Itu di nah itulah. Ada kalah. Susah. Kode Islam. Woy. Nah, padahal ujar fikih, jar ulama tasawuf, siapa dah akon sesat? Coba pikirkan. Manusia mana nah hendak mengaji ilmu sesat di dunia ini asalkan yang normal otaknya lah. Lainang selengean tuh di luar jalur. Selama otak manusia itu normal, tahu di duit membedakan ini 100.000, ini 50.000, itu kan normal tuh. Lain orang gila dijulungi di orang gila, dia mengetahui orang gila di kene julungi duit cuannya. Bilang ngerti di duit, pura-pura aja gila gitu. Namun gila membujukan, ada mengerti duit, iya. Gak lama eka. Mana ada orang normal tuh hendak sesat. Kemudian sesatnya pengajian, nah, ayo aja, ini bebuan orang, Pak, bergabung pengajian kayak kami. Kenapa dijamin sesat? Ada deh kayak itu. Kami ini pokoknya menyebarkan bid'ah. Kami ini geng-geng sesat. Kamu ngelakuin itu. Hakikatnya ini menuju Tuhan. Paham sah? Nah, maka itu ada hadis. Ada 2 hadis. Pak, ini kita ini banyak referensi itu nih. Hadis yang terkenal apa ya kalau nang masyhur di wadah kita. Aku bahkan hafal teks Arabnya. Satafriqu ummati min ba'di salasin wa sab'ina firqatan. Kata Allah, akan terpecah umatku, ini Sahih Bukhari, menjadi 73 golongan. Soal dengar hadis ini. Ya. Kulluhum finar. Semua dina ilal wahidah kecuali satu. Yang masuk surga. Ini hadis yang terkenal. Ternyata among Eko, aku dapat satu hadis lagi yang ini Sahih Bukhari. Tapi aku ternyata dapat satu hadis lagi. Satafriqu ummati. Membadi sabaina salah satu kata terpecah menjadi 73 golong sama gunai. Kulluhum fil jannah, semuanya di surga. Ada dalilnya. Karena habis ini kita cek di ChatGPT aja nyaman. Itu aku dapat dalam kitabnya. Kulluhum fil jannah, semua di surga, tidak luar tidak. Kecuali satu, di neraka satu aja. Siapa satu itu? Yang tidak bersyahadat. Kan soalnya dalam dan oleh para ulama tasawuf Amang Irwan, nah lebih masuk akal riwayat ini. Kenapa? Sebab diawali dengan kata umatku. Dan Nabi, umatku akan pecah. Tapi sebenarnya di surga mungkinlah umat Nabi di neraka. Kan narasinya kekal jadi neraka. Nang sesat tadi kok. Tapi umatku, umat Nabi, umatku ya. Jom lah masuk ke. Ini hadis ini riwayat Imam Nasai. Makanya banyak baca hadis. Kemudian hadis ini pulang nih 73 golongan ini ternyata lemah dan palsu. Datanya kena habis ini kok tunjukkan. Daif gon. Ini yang ini sahih oleh sebagian ulama. Seolah-olah berarti gurunya nyaman aja, jangan gitu juga. Inilah kenapa? Karena hakikatnya manusia itu mencari jalan menuju Tuhan. Sebagaimana air tadi. Ya kalau buktinya al-halaj diklaim sesat kalau Mansur al-Halaj. Siapa nama kalau sesat? Ulama juga. Padahal itu umat Nabi juga keduanya. Satu orang
Nih dalam kitab Darun Nafis. Ini syawahidnya, penguatnya. Satu orang, ya kah? Sampai kepada titik ma'rifat 1000 orang yang mengkafirkan. Berarti dianggap kafir oleh 1000. Nang 1000 orang itu apa ahli sidik? Kalau ahli kebenaran juga, kalau mengkafirkan nang 1000 ini masuk surga lah. Masuk surga. Nang satu orang dikafirkan itu surga juga. Paham lah. Paham kan ada logikanya? Paham logikanya? Nah, kan ada kalau dalam kitab Darun Nafis. Kayak Pak, narasinya gua di halaman 80 berapa atau coba buka 83 kah? Kena buka lah dalam kitab Darun Nafis lah. Tidaklah orang sampai kepada makam hakikat melainkan 1000 orang mengkafirkannya. Jadi ada anggaplah satu orang, satu lah sampai pada makam hakikat. Nah, ini kalah. Maka dikafirkan yang satu ini oleh berapa? 1000 orang ini sidik, bukan nang bloon, sidik nang alim. Nah, berarti kan rival nih, satu versus kalah. Nah, ini mengkafirkan satu. Tapi ini oleh Syekh Nafis dianggap ahli surga lah. Ya. Ahli surga. Nah, mengkafirkan ini Bang, ahli sidik nih Bang. Ya, surga. Ini selain mengkafirkan surga keduanya. Coba kan. Paham besar? Selama Islam aja selesai. Nah, cuman kita kan kayak gue orang kan betul bayangan kita harus diumpati kan. Cuma kita kan bisa mengklaim. Nah, lalu kita kan mengklaim pelan. Sesat kada sesat urusan Tuhan. Kan kayak gitu. Ini kan mulai jatuh dah kok. Dia mulai abah sudah mulai nang terjun jurang deh kok. Ini campuran kan? Soalnya makan keserang kali kan. Ini hadisnya. Satu dinerangkan. Dan ini dhaif, bahkan ada mengadakan maudhu palsu. Allahu Akbar. Padahal yang ada yang pertama di Sahih Bukhari lah. Di Sahih Bukhari. Tapi menurut para ulama itu kan walaupun Imam Bukhari itu sahih hadis, kan Imam Bukhari itu manusia juga, al-insanu mahal qatawan. Manusia itu orang manusia sehebat manusia super manusia tanpa merendahkan Imam Bukhari lah. Oh Imam Bukhari, kita ini apa ada ya kalau tetap bisa sah. Itu dibahas ulama. Nang bahasnya bukan RP, ulama. Alim, kita kan mau nggak meragukan kredibilitas Imam Bukhari. Siapa ada raguhan? Berpaling ke siapa? Wah, dia yakin Imam Bukhari bapak riwayat abahmu hadis terlalu banget. Cuman kita kadang menafikan celah. Ya kalau jangan naif dua, berarti pasti benar. Belum paham ya kalau dua. Cobalah sini akan carikan 73. Nah, status hadis 73 golongan. Nah, ini kan nah ini kon status hadis. Nah, Imam Ibnu Hazm wafat 456 Hijriah. Beberapa ulama memang mengkritisi hadis tentang 73 golongan. Bahkan kan hadisnya gini kon, umatku terpecah menjadi 73 golongan. Ini kelihatan lah bonjan lah, semuanya di neraka kecuali satu. Katakanlah sahabat bertanya, siapakah yang satu itu wahai Rasulullah? Ini aku dapat di kitab lain, cuman aku di ChatGPT ini mempermudah aja. Jangan salah paham lah, ini guru ChatGPT jangan. Aku sebelum kok ini penunjang aja kebetulan dan sama. Nah, sekarang aku kado buku kitab, kan kayak itu. Apa artinya? Ya kan begitu. Beliau menjawab, mereka adalah orang yang berpegang teguh pada sunnahku dan para sahabatku. Nih hadis riwayat Abu Dawud, Imam Bukhari, Sahih Bukhari juga. Nah, ini kan terpecah. Ya kalau satu nang surga, nang lainnya neraka. Jako. Nah, yang memadahkan palsu. Imam Ibnu Hazm wafat 456 Hijriah. Dalam kitab Fisalul Milal mengkritisi tidak ada sanad yang sahih nih, nah.
tidak ada sanad yang sahih dalam semua jalur periwayatannya. Tidak ada sanad yang clear. Lihatlah. Nah. Tidak ada sanad yang sahih. Rehan. Ibn Hazm. Tidak ada sanad yang sahih. Syekh Mu'alim Al-Yamani dalam kitab Tanqih At-Tahqiq bahwa hadisnya tidak kuat sanadnya. Syekh Muhammad Abu Rayyah dalam bukunya itulah kemungkinan nih bahwa hadis ini kemungkinan ulahan buatan umatku. Nabi sudah mengakui umatku masuk neraka kekal. Apa bedanya kawan? Nah ada itu apa kalau kemungkinan buatan. Ayo Gon. Jadi jangan lupa orang, kita kembali kepada teks. Bagaimana orang sekampung enggak terserah aja. Syekh Ahmad Amin dalam bukunya Fajrul Islam menilai hadis lemah cenderung muncul dari kepentingan politik di era perpecahan Islam. Ingat kok, nang jauh kisah Muawiyah ada pemalsuan. Ini kita kenal, disampaikan di Allah. Dr. Anand Ibrahim menilai hadis ini bermasalah, sering digunakan untuk membenarkan klaim kebenaran kelompok tertentu, sehingga lebih baik tidak dijadikan dasar akidah. Sah dijadikan dasar akidah. Apa kan salah? Jadi jangan takut. Ngapain Gon? Belain wirid aja mempersoalkan sesat-sesat nih. Ternyata Amang Eko. Nah, dan aku menemukan hadis kebalikannya. Ya asal satu lagi berarti Imam Islam juga. ya, dan kada bisa tidak tahu. Jadi berarti yang Islam. Iya. Karena seberitaan kan Quran biar Mu'tazilah, Jabariyah, ingat istinbat Quran dan hadis. Tuh salah. Dia juga. Ya termasuk itu. Pada akhirnya kita ada lagi mencela guna batok kok ampe bersama. Paham ya kalau kok Mekah Madinah itu bukan yang kuasai. Masa? Tapi kita kan bisa itu secara zahir dalil kita lebih kuat. Paham ya kalau debat kita terus bangun. Nah itulah dulu paham kitab Daqaiqul Akhbar. Sekarang kita ke Sirrul Asrar. Paham Mama Eko lah. Tapi tadi jelas ya kalau aku menampilkan di HP tadi, lebih baik tidak usah dijadikan landasan untuk akidah palsu. Bahkan apa tadi Gon? Erat dengan kepentingan. Tuh rencana disampaikan oleh guru-guru kita di sini lah. Rencana kita mendengar hadis itulah. Banyak akal murid kita mentangguh. Ternyata wah jangan belain. Bukan belain, maksud itu mun ada kitab. Ini tuh masuk ke kitab. Jangan nakbal tuh kita bertahan kok. Paham ya kalau gue? Mun ada dalilnya. Mun tetap bertahan gua bernafsumu, bukan agama. Begitu bukan mencari kebenaran. Pokoknya kontrak gini. Iya, untuk kamu lahir di sini. Jangan kamu lahir di lain. Nang mayoritas Ahmadiyah umpamanya kamu lahir. Ahmadiyah. Pokoknya Ahmadiyah bujur. Kamu lahir di Iran, mayoritas Syiah. Pokoknya Syiah bujur. Kebetulan kamu lahir di sini. Jadi jangan kita mendewakan tempat lahir itu sudah amat. Kenapa? Kok akan berikan detak-detak itu salah supaya kita tahu dan betul-betul tahu. Mungkin itu kan takut kalau Siti Aisyah lawan Sayyidina Ali berperang. Ternyata begitu ditunjukkan tuh detaknya, tuh tulisannya. Ikam ada aja dong, ini pada bujur atau besar apa kan?
Itu kayak ilmu kasab mah ada aja. Apa ini kamu mendapatkan dada itu dari mana? Ya perasaanku kok di perasaanmu. Allah, dan kita alim kalau saat berahman. Lanjut kita. Kitab Sirul Asrar halaman berapa Rehan? Screenshotan apa minggu semalam? Halaman berapa? Bukan ini gua. Surah Waqiah di atas itulah. Mempelajari agama. Oh, halaman 4 sampai mempelajari agama itulah. Di tengah-tengah. Dapat nggak sudah? Iya. Sudah Gon, Rehan dapat nggak salah? Kau dapat nggak sudah? Hingga nyala mempelajari agama di berarti abang buku semalam. Dan kita alim berita lah. Dan kita jujur aja Gon. Kita jadi kita nih kayak ini. Nah, kita ngaji agama, aku tekankan untuk mencari kebenaran. Ya kalau salah itu prinsipku. Alhamdulillah aku dibimbing oleh guru, bukannya sombong, pengau wa amal bimbing materi. Artinya banyak kritik guru-guru kita terhadap nang tersebar lah, paham ya kalau dan itu memang ada kitabnya guna ini berarti akhirnya nang diyakini orang kita pokoknya ini ujung kayak itu ujar lawan data valid. Masa kita bertahan di ujar mengingkari data deh kayak itu enggak paham ya kalau Pak Irwan lah. Jadi kita mencari kebenaran insya Allah kita kan menyalahkan orang, nah, orang ya silahkan kita kan membuat riso, kita kadang memaksa orang, kita hanya nih ampun kita seorang aja misal ada memaksa orang ya kalau ini nama amaluna wa enakum amal kawal amal pian dah lanjutnya gitu lah ya Allah ya Rabbi. Sampai mana tadi kan? Nah, mempelajari agama ya. Mempelajari agama. Oh iya dah. Kita mulai ke titik di atas Senagon. Titik di atas itu yang dimaksud dengan roh suci adalah berarti mempelajari agama itu 1, 2, 3 baris di atas titik di tengah. Saya kira ada putus kalimatnya. Ya kalau. Nah titik depan lama ekolah. Nah titik di atasnya. Yang dimaksud dengan roh suci adalah roh insan. Ia dijadikan dalam bentuk yang paling baik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dalam Al-Qur'an surah At-Takwim itu kan sungguh kami telah jadikan manusia itu dengan sepaling baik bentuk. Ya kalau paling baik bentuk manusia ini karena Muhammad mim kepala, ha bahu, mim pinggul, dal kaki, itu paling baik dah, paling afdal makhluk Muhammad apa Irwana. Maka sepaling baik bentuk kata ada Muhammad itu maksudnya karena jasad kita, tubuh kita itu seperti Muhammad. Itu rehanai. Summardatnahu asfala safilin. Kemudian kami lempar manusia itu ke tempat yang paling hina dunia. Dari kata danaya. Danaya itu tempat hina, bercampurnya surga dan neraka. Sakit dulu jadi dapat surga, menek dulu jadi dapat duit, susah kalau jadi dapat senang, bercampur hina dah. Mun surga nikmat sekalian, neraka azab sekalian. Dunia ini kayak banjir, dipadakan nikmat kat yang ada, dipadakan kata kat yang nikmat. Nang tengah-tengah ini nyale, jalan tengah. Karena itu repot jalan tengah nih. Tengah ini apa maksudnya? Ini ambigu. Makanya dunia ini abu-abu. Kan di tengah, hitam kada, putih kada, tengah campuran antara hitam dan putih, abu-abu, jadilah abu-abu. Itu karena dunia nih. Anak terlalu baik kada pas juga. Jadi hendak saat terlalu jahat kada pas juga. Iya. Terlalu baik seorang diperbudak.
perkataan yang paling tai kucing zaman sekarang gitu kan. Jika kita baik lawan orang, orang akan baik lawan kita. Itu tai kucing banget perkataan itu. Yang paling karena orang banyak kadang ngerti cara berterima kasih dengan baik dan benar. Yang paling tai kucing perkataan itu. Cuman nang hak bila kita baik lawan orang, kebaikan itu akan kembali kepada kita, itu pasti. Belum tentu dari orang yang kita baiki kebaikan itu. Nah kalau kita baik, orang itu akan baik. Bisa bujur, bisa tai kucing. Iya. Tapi kalau bila kita berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada kita. Bisa dari orang itu atau dari orang lain. Itu pasti. Nah, cuman bila kita nangutang itu ya tai kucing dari banget. Usaha tidak mengkhianati hasil itu tai lalat itu kan. Iya. Perkataan paling tai kucing itu dia. Oh, Pak Jogoro pandir tai kucing. Kenapa? Kan tai kucing itu makhluk juga. Bukan menghina, itu ada bendanya, eksistensinya ada. Ya Allah ya Rabbi, itu artinya kada relevan lah perkataan itu. Roh suci itu Roh Kudus sebetulnya lah. Kebenaran atau hakikat tersebut telah ditanam di tengah-tengah hati sebagai amanah Allah. Diamanahkan kepada manusia agar disimpan dengan selamat. Ia bangkit dan nyata melalui tobat yang sungguh-sungguh dan usaha yang benar mempelajari agama. Tobat hanya harus belajar. Tobat bersihkan hati kok ay. Nah, jadi kan hati ini kan terbuka lapang hanya ilmu masuk. Kenapa gon orang itu ilmu kada masuk? Bebel satu aja, hati kada bersih. Imam Syafi'i itu pernah aneh kok ay. Imam Syafi'i ini hebat, otaknya tak biasa sekarang scanning lah. Sekali baca hafal. Saking hebat Imam Syafi'i begitu baca Quran. Ini baca Quran. Kan baca Quran. Kalau Quran kan kayak kalau nah, ada sebelah kiri, ada sebelah kanan, ada kalau kayak gon. Nah, sidin itu bila membaca yang sebelah kanan tutup sidin sebelah kiri. Kenapa? Bila aku tak kilar, aku tuh langsung merekam. Jadi sekali baca langsung hafal kayak gon. Otak scam tuh bang bingungan. Ada kita nih otak wallahu alam ya. Imam Syafi'i itu scanning brain, otak scan. Begitu baca sekali hafal, coba. Makanya sampai ditutup sebelah kirinya nih, tercampur hafalanku. Oh ada kita behentangan, parai. Imla. Kadang-kadang pakai ilmu tangguh bunda hari ini di kiau besok ada merah. Itu scanner brain, otak scan keluar. Nah suatu ketika Imam Syafi'i ini sulit menghafal. Lah aku nih kok kada hafal. Ada kayak biasanya tuh kan scan brain. Ada apa dengan otakku nih? Sekalinya bayar mana? Suatu ketika Imam Syafi'i itu berjalan di pasar Mesir berarti itu. Nah, di pasar Mesir, kada sengaja melihat kaki bebinian, berarti sebinian, putih. Han kok terlihat itu aurat kaki bebinian, bukan aurat juga, berarti surang aja, kada aurat. Tapi tak lihat itu nang ditobati Imam Syafi'i hanya hafal pula. Bayangkan, oh cocok kayak kada apa salah. Iya, karena begitu nonton ceramah, kadang-kadang aku adalah asisten AI kamu. Oh tidak kayak itu. Han, apa iklan ini masuk. Jadi kan berlaku orang bahari uzlah. Kan orang bahari itu uzlah kalau nih dari maksiat. Sekarang jadi wali. Kita uzlah banget lagi pada orang. Kan di depan rok handap di ruang terbuka di wadah kita nih, nah di HP kita melihat. Nah ini Prancis ya. Allahu Akbar, masya Allah. Hen, pantas kada hafalan mulai. Baca doa kunut ada nang ada hafalan.
Akhirnya doa kunut versi pendek, Allahumma ighfir ya Ghafur Rahim. Ya Allah ya Rasulullah. Itulah salah. Itulah Irwan ini. Itulah Amang Gugun, Amang Eko dan Amang Rehan sekalian. Ih, melihat kaki perempuan aja, padahal bercadar berjubah ya Allah. Kebalikannya, Sayyidah Rabi'atul Adawiyah melihat ketampanan seorang laki kenapa juga. Jadi sama aja laki yang biar laki sama aja. Nah, itu kan laki yang hajar terus kan sama aja. Nah, ada kita ini Pak Irwan mendownload. Nah, jelas yang salah ini. Download aja pakai VPN. Nah, ya Allah ya Rasulullah. Hai, maka tahu pulang jaringannya. Orang lain gitu. Kurang lain. Alhamdulillah kita di sini kan tidak. Di sini kan tidak. Sengaja guru nih. Itulah. Hah? Kan di sini kita kan tidak kan. Tahu di luar. Allah kadar. Sampai mana tadi? Nah, itu nanti gara-gara tadi tuh. Taubat sungguh belum pelajari agama. Keindahannya akan memancar ke permukaan apabila seseorang itu mengingat Allah terus-menerus, mengulangi kalimat la ilaha illallah. Pada mulanya kalimat ini diucapkan dengan lidah. Bila hati sudah hidup, kemudian ia diucapkan di dalam hati. Sufi, para ahli sufi tasawuf menggambarkan keadaan kerohanian yang demikian dengan menganggapnya sebagai bayi, yaitu bayi nang baru lahir dalam hati, dibelai, dibesarkan di sana. Jadi hati, jadi la ilaha itu diucap. Makanya ada kalau Sayyidina Ali pernah bertakon lawan Nabi, ya Rasulullah, dulani anna akrabu turuki ilallah ta'ala. Wah, hafal ini. Kabarkan kepada aku mana jalan yang paling parah menuju Allah Ta'ala. Wa asaluhu, dan mudah kan kayak dulu jalan ini menurut kamu parah kalau nyaman, jangan juga parah nuluk buntus ban kada. Lalu jar Nabi afdalu qultu anak wa nabiyyan min qablik la ilaha illallah. Sepaling baik jalan, afdalu qultu anak, sepaling baik jalan aku katakan wa nabiyyan min qablik, yang dikatakan nabi-nabi sebelumku itu adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah itu adalah sepaling baik jalan. Nah, makanya kita sunnah mengucapkan la ilaha illallah al-ma'bud fi kulli zaman, la ilaha illallah al-mazkur fi kulli lisan, la ilaha illallah. Ya kalau ngarannya apalagi tuh ada 4 itulah al-amin wa min fitnati syaitan, ada itu tuh. Jadi la ilaha illallah tiada nang ada kecuali Allah, karena ada karena tampak kecuali Allah. Ya Allah, paham nggak salah? Tiada nang ada, tiada nampak, nah, kecuali nang ada itu adalah Allah. Makanya Imam Ibnu Arabi pernah berkata, apa ajar Imam Ibnu Arabi? Ujar Imam Ibnu Arabi, al-arif billah huwa man la yahtaj illa suwar la ya'rifal haq. Ini Ibnu Arabi gunanya. Ini aku menyimpang sedikit lah, tapi ada kaitannya dengan ini. Ya kalau nyimpang di ilmu, kalau Ibnu Arabi jadi menyebut dalam kitab Futuhul Makkiyah, Ibnu Arabi ini al-arif billah huwa man la yahtaj illa suwar liyar ya'rifal haq. Seseorang yang makrifat kepada Tuhan ini kadang memerlukan bentuk apapun untuk mengenalinya. Kenapa? Karena setiap bentuk itulah Tuhan. Kalau orang yang kadang makrifat ini memerlukan bentuk khusus. Apa gampangnya? Melihat Ka'bah hanya ingat Tuhan, melihat masjid hanya ingat Tuhan. Ini orang awam melihat Quran, melihat tasbih, melihat sejadah,
hanya ingat Tuhan. Itu orang awam. Tapi kalau kita orang makrifat, kan perlu bentuk khusus. Melihat pohon sama dan melihat Ka'bah. Apa? Karena kita memandang hakikat. Pak Irwan. Ya kalau al-abid wal ma'bud wahid, al-zikir wal mazkur wahid. Ya Allah ya Rabbi. Maka itu orang nang mata batinnya terbuka salai. Orang nang mata batinnya itu terbuka ingin melihat Allah dalam setiap keadaan. Maka itu membuka. Ada saya foto hal gaib. Foto hal gaib. Kita tuh. Iya. Kalau foto hal makiyah kita. Ini foto hal. Foto ini membuka. Oke. Membuka apa nanti buka pintu atau portal. Oke. Portal apa yang dibuka? Ya. Nah, ada amaliyah yang bisa membuka portal gaib itu. Tapi ini tolong jangan dipahami portal gaib itu melihat hantu. Iya. Kan melihat Allah tuh gaib juga, melihat nama. Nah, ini kan kadang-kadang ya itu aja. Wah, dia pengajian lihat hantu. Kan. Jangan, ya itu pikirannya, itulah pikiran orang urjin terus. Jin, hantu, dedemit, perkayangan, malaikat gaib ada. Nah kenapa harus sama pikiran malaikat? Surga dan neraka tuh gaib tak ada. Nah, kisah wali itu melihat ke atas, aku nampak surga indah. Nah, itu tuh maksudnya, itu mau dicari. Jangan melihat yang seram-seram. Ada yang baik, kenapa kau begini yang seram-seram? Jadi tolong kita jangan sempit. Aneh. Berpikir sesuatu gaib itu jangan menyempitkan definisi operasional sesuatu gaib itu jangan. Wah, ada apa kajian di luar kayak ini lah air juga. Ada Pak Irwan lah. Dan naik istiqamah. Kayak apa caranya? Dengan zikir latifah. Latifah ini dari kata latif. Latif ini artinya barang yang lembut atau bahasa kita software. Komputer tuh hardware, yang CPU apalagi layar monitor tuh hardware. Si hardware tuh bisa berfungsi. Logikanya kan. Si hardware itu bisa berfungsi mengakses berbagai macam hal di dunia ini, bahkan kadang-kadang bahkan jauh, bahkan aneh-aneh, karena ada software. Kalau si hardware itu karena software, kadang lebih daripada barang rongsokan. Buktinya komputer kada pakai lagi, nyala ada mau lagi. Apa aja anak gudang. Komputer tetap bentuknya sama, kada berubah, kada mau nyala lagi. Software kada aktif ya. Manusia nang software kada aktif kada berguna orang tuh. Bangkai warnanya. Paham lah kok? Bagaimana cara mengatur? Dengan zikir tujuh latifah. Zikir tujuh latifah. Nah, kita akan bicara ini. Oke? Walaupun kalian naik kitab Sirrul Asrar ini, tetapi kita akan bicara tentang tujuh latifah. Nah, zikir tujuh latifah ini ada latifatul qalbi, latifatul ruh. Nah, sekarang aku salin aja. Ya, aku salin. Sekarang ku paste ke grup WA lah, grup bayat. Nah, itu sudah masuk lah. Nah, ini nang warna spiritualnya. Udah disiapkan hanai. Ayo bagon. Nah, zikir tujuh latifah. Pertama, latifatul qalbi. Letaknya di mana? Di dada sebelah kiri. Di sini titiknya. Nah, titiknya sini. Kuning. Warnanya ini kuning. Ini roh warna kuning di sini. Warna spiritual itu roh.
spiritual tuh the Holy Spirit. Spirit itu bahasa Inggris roh. Paham ya kalau the Holy Spirit, Holy itu suci, Spirit itu roh, kalau roh suci, roh kudus. Jadi warna rohnya di sini kok kuning. Nah, di sini tempat masuknya cahaya nurul iman. Sekira kuat iman. Zikirnya Allah. Allah, 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 Allah. Salah. Kayak pacarannya bagi gym, bayangkan Allah, 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 Allah di sini. Paham salah? Bayangannya kayak Bayangkan ya Allah. Sebut Allah di sini. Seolah-olah ini namanya nyebut, paham lah? Gigi biasa. Paham ya? Kalau gue gigi rapatkan, ilat angkat ke atas, montong di kantep. Nah, kayak biasa. Fokuskan kesadaran ke sini, maksud tuh ke sini. Nah, Allah, 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 Allah. Zikir itu. disebut lagi. Nah, Disebutkan. di sini aja, kan disebut di dalam hati. Cuma seolah-olah di sini namanya. Di bawah susu ini. Nah, ini warna rohnya nih kuning. Ini latifatul qalbi, melembutkan hati. Kedua, latifatul roh, dada kanan. Ini habang. Warna rohnya ini habang. Ini tempat nur, cinta, keikhlasan. Zikirnya hu, 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 hu. Nah, ini terbuka di hati ini. Latifatul rahasia, sir, di tengah. Ini ada yang menyebutkan latifatul akhfa. Ini enak bertambah Rasulullah. Dalam mimpi kan kita dapat. Wallahu alam. Ya qauzah. Ya kan. Zikirnya apa? Ya Hayyu, Ya Hayyu, yang Maha Hidup, yang Maha Hidup. Ini warnanya putih. Ini tempat pengetahuan ilahiyah, ilmu laduni. Wah, kita salah. Lanjut, latifatul khafi. Jadi tertundang di atas dada kiri, ini di bawah dada. Jadi di atas sosok, nang di atas tadi latifatul qalbi ini di atas sosok, di atas latifatul khafi di bawah sosok, di bawah dada kiri. Ini apa nih? Ini apa nih anaknya nih? Rahasia terdalam manusia. Potensi yang kita ada sadari. Contoh, kita punya meloncati pagar itu kan sanggup pala. Tapi begitu sesah anjing, kenapa kita sanggup? The power of takutan kan loh. The power of scary ya kalau. Padahal sebujuk kita tuh mampu. Cuman karena saat alam sadar kita sudah mental block, kita mau olah-olah ada mampu. Makanya ada istilah mental block. Makanya ada goblok. Goblok itu bahasa Belanda. Go itu berangkat, blok itu terkungkung. Ya, menuju ke arah pemikiran tertutup. Itu disebut goblok. Go tuh menuju. Nah, ada yang ngomong nih. Go tuh menuju. Itu bahasa Belanda. Goblok itu bahasa Belanda. Bukan bungol bahasa Banjar, orang tahu gitu. Bu, itu bang bu. Nah, itu kan. Tapi kalau go nih kayak tuh, go tuh berangkat. I go to school. Pergi. Nah, pergi. Blok. Aslinya kayak ini, bloknya tuh. Bahasa itu kayak ini. Blok. Nah, apa guru bagi goblok. Ini bahasa Belanda. Blok ini ya sekat. Otak tuh kayak itu. Menutup potensi lebih alam bawah sadar. Paham lah kan? Sama Eko. Lalu digabung menjadi goblok. Jadi belajar apa tadi tuh? Belajar goblok tuh. Mental block itu. Nah itu. Mental block menuju ke arah itu. Ini bahasa Belanda. Diserap ke dalam bahasa Indonesia. Makanya orang yang berpikiran sempit, ya, berpikiran tidak luas, seperti itu. Itu kan sebujur bukan hinaan, keadaan ngarannya menggambarkan sebuah keadaan pola pikir sebetulnya.
terhalang. Nah, ketika orang pikiran itu sempit, hitam putih, itu orang yang menuju kepada blok itu. Merasakan. Lalu disingkat goblok. Goblok. Nah, itu bukan jorok lah. Nah itu apa? Ya kayyum. Zikir ya kayyum. Dibangunkan Pak ya kayyum, ya kayyum. Fokus. Latifatul akhfa. Nah di sini. Nah ini salah ini kayak salah gampang deh. Ini pusat kesadaran tertinggi. Kita ini hidup kan anggaplah kesadaran kita 100%. Alam sadar kita yang kita gunakan hanya 12%. Itu dalam ilmu psikologi. Jadi kalau 100 berarti 88% ini alam bawah sadar, potensi yang terkubur. Nah, potensi yang terkubur itu 88%. Ini dalam psikologi ini. Nah, jadi kayak itu belajar agama atau kunai, baca juga itu. Ya kalau keren juga. Nah, kenapa manusia ini tampak lemah? Padahal jika saatnya manusia mengoptimalkan 100% alam sadarnya, itu manusia itu setara dengan para nabi. Karena nabi itu naik mi'raj sampai ke sidratil muntaha, kesadaran total. Jadi mi'raj dalam tasawuf ke dalam. Kita ini belum sadar total, 12% aja kesadaran kita nih. Berarti 88% nih alam bawah sadar, potensi yang terkubur. Potensi yang terkubur 88%. Salah. Ngaji apa ini? Karena tahu kok psikologi. Nah, karena itulah ada orang-orang tertentu yang membuka kesadaran. Maka semakin dibuka dan semakin tinggi potensi kita. Nah, inilah mental block orang tuh di sini aja. Hanya mencukupkan pada alam sadar yang 12% itu dan tidak mengambil 88% dalam psikologi alam bawah sadar. Nah, itu makanya buktinya mentah buka sedikit di ilmu sadar, pepaci nang menyelesaikan kelayangan tuh gen papaci gini hayau padang ular gini hayau itu kurang bembungkak itu bayi sudah tutup turun pulang kesadarannya hanya takut tadi bahaya padang murah apa tadi padahal seapol kesadaran murah gini panjat buktinya bahaya padang murah kan bapak berarti ular murah gini panjat nabi deh. Makanya Nabi itu ke sidratil muntaha, sidratil asadur, kesadaran al-muntaha yang dibuka oleh kesadarannya. Begitu 88 ini ke 88% yang bawah sadar ini kita masukkan ke dalam sadar, maka kita kembali alam lahor, alam misal, alam ajsam, alam insan. Alam misal, alam ahadiyah, wahdah, wahidiyah, alam arwah, alam misal, alam ajsam, alam insan. Kita akan kembali ke alam misal. Kawa melihat sesuatu yang di alam misal. Kalau potensi ini 100% dibuka. Nah, di sini letaknya. Salah. Zikirnya Allah. Seolah-olah jadi Allah sampai panas. Bayangkan titik putih. Nah ini mulai dari bayangkan titik putih di dalam di antara dua jidat ini. Allah. Maka bisa saling bakal kuat ya kan saya gini dalam sering larang jangan sampai ini. Paham tuh kan? Ada cara ya kok kawan nih. Allahu akbar lah sering lah jangan tadi ambil kita lah ya kena di offline aja dia aku koler anu nang kanam latih batu nafsi
Di bawah Nah, ini di biru nih. Nah, biru di bawah pusat biru, makanya film itu disebut dengan blue film. Nah, karena yang mengaktifkan ruh biru. Aku menduga Para orang-orang ahli bahasa itu mungkin ini membaca gelombang. Ya kalau lalu ada gelombang biru kan toh. Coba kon ini bukan kebetulan kon. saya ramal ini. biru lah. Ya kalau salah. Apa itu? Tempat ujian nafsu dan ego. Iyalah nafsu itu kan di situ, Pak Irwan Elan. Warna rohnya itu blue. Bil aktif yang blue itu selesai dah. Selesai, habis pada ringan. Allah Akbar. Maka zikirnya adalah la ilaha illallah. Seolah-olah itu namanya zikir salah ya. Salah ya, paham lah. Nah itu salah ya. Zikir lah itu untuk menstabilkan. Ini pas di pusat kan dulu atau Di bawah di sini, jadi pusat sekitaran sini. Di bawah sedikit lah pada pusat posisinya. Nang tahakhir latifatul qalam. Tadi kan latifatul qalbi, ini qalam. Latifatul jasad kullu. Itu seluruh batang tubuh, seluruh jasad. Warna terus dari abu. Jangan roh itu putih. Roh putih tercemar dengan jasad jadilah nafs. Lalu jadi abu-abunya tercemar seputih tadi. Nah, paham lah Sar? Ada yang biru lah. Sebagai amanat Allah, hakikat diri kita ini ya ingat. Nah, itu di bahasa halus. Padahal hakikat tubuhnya ini adalah di dia. Zikirnya silahkan subhanallah, tobati atau istighfar. Astagfirullah. Rasakan tubuh ini sebagai alat ibadah dan mohon ampun atas segala penyakit. Ya kita kalau kita merasakan zikirnya jenazah, seolah-olah tubuh ini istighfar, minta ampun atau memuji Allah. Nah, lihat keterangan di bawah toh, ya latihan dibimbing oleh mursyid guru rohani karena dalam penyucian roh. Ya kalau penyucian spiritual itu kan roh. Nah, setiap latifah diaktifkan dengan dibersihkan melalui bermujahadah, zikir rutin dan murid ya kan harus menjaga syariat bukan meninggalkan syariat. Itu 7 latifah tadi salah. Banyak activity ya. Nah, Kayaknya. iya, aku gampangnya itu. Karena sekarang ada mudah. Bapak kita mengalih-alih. Ya karena sekarang itu activity. Sama aja ada daripada aku mau fotokopian yang tulisan behiring itu lah salah enak. Nama kumpul-kumpul tubuhan mau menyetel. Lanjutlah. Dibelai. Kita kembali ke kitab Sirul Asrar. Hati memainkan peran seperti ibu melahirkan dan memberi makan. Untuk kebaikannya, bayi hati pula diajarkan ma'rifat sebagaimana anak bersih dari dosa. Bayi hati adalah murni, bebas dari kelalaian, ego dan ragu-ragu. Kesucian bayi biasanya nyata dalam bentuk zahir yang cantik dalam mimpi. Kesucian dan keumuman bayi muncul dalam rupa malaikat. Nah itu aja, sampai situ jadi logon lah. Intinya bayi itu ya suci kan. Saking sucinya walaupun nyoba kami kita harus sarik bayi itu kami ya kan ya ada dosa ya kayak wali wajib itu kan gitu orang kada berdosa. Ini aneh-aneh maklum aja orang. Ya maklum itu kan kenapa orang tuh bisa maklum karena tidak ada dosa. Itu aja salah kita istirahat dulu dan berkabar Al-Fatihah. Sudah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa Allahumma anfa'na bima alamtana wa alimna ma yanfa'una. Sallallahu alaihi wasallam.